Namun, ketika dia memanggil Yang Kai, kakak itu menyentuh hati sanubarinya. Di masa lalu, setiap kali Yang Kai kembali mengunjungi orang tuanya, gadis kecil itu akan selalu memanggilnya begitu. Suaranya yang renyah membuatnya bahagia. Perasaan ini tidak salah. Gadis muda di depannya memiliki garis keturunan yang sama dengannya. Dan hubungan semacam ini antara keduanya adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan oleh siapapun. Oleh karena itu, Yang Kai yakin bahwa orang di depannya adalah orang yang mengganggunya setiap kali dia kembali. Setiap kali dia pergi, dia dengan air mata akan mengirimnya pergi sambil menatap punggungnya. Satu-satunya saudara perempuannya. Yang Sue. Senyum Yang Kai menarik lukanya dan senyumnya menjadi lebih buruk daripada jika dia menangis. Bagaimana kamu? Dia ingin bertanya padanya bagaimana dia tiba-tiba tumbuh begitu besar. Tetapi dia tiba-tiba teringat situasi dengan Raja Angin. Dia dan Raja Angin dengan jelas memasuki Flowing Time Temple. Tetapi ketika dia bergegas ke sini, dia sudah menunggu di sini selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, luka-lukanya telah sembuh dan dia telah memperbaiki jam pasir yang tak ada habisnya. Keadaan Wind Monarch saat ini hanya bisa berarti bahwa aliran waktu di Flowing Time Temple berbeda dari dunia luar. Mungkin itu adalah kekuatan dari Flowing Time Temple itu sendiri. Atau mungkin itu adalah kekuatan dari hukum. Jika bahkan Raja Angin seperti ini, lalu berapa tahun Yang Xiao dan Yang Sue habiskan di sini? Jadi Yang Kai mengubah topik pembicaraan dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? Yang Sue terisak, saya tidak tahu. Kami telah berkultivasi di sini selama 500 tahun. 500 tahun, Yang Kai agak terdiam. Tidak heran gadis kecil ini tiba-tiba menjadi gadis besar. Tidak heran dia menangis begitu keras ketika dia melihatnya. 500 tahun adalah waktu yang lebih dari cukup baginya untuk tumbuh dewasa. Sebagai seorang anak, dia telah meninggalkan rumahnya dan berkultivasi selama 500 tahun. Jadi bagaimana mungkin Yang Sue tidak menangis ketika dia tiba-tiba melihat seseorang yang dekat dengannya? Meskipun Yang Kai telah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar dan kadang-kadang membutuhkan waktu lama untuk kembali ke rumah, waktu terlama yang pernah dia habiskan adalah 20 atau 30 tahun. Konsep macam apa itu 500 tahun? Dia hanya berkultivasi selama 100 tahun. Jangan menangis. Yang Kai mengangkat tangannya dan menyeka air mata di wajah Yang Sue. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghapusnya. Setelah menyeka mereka, mereka jatuh satu demi satu. Kamu sudah berusia 500 tahun. Mengapa kamu masih bertingkah seperti anak kecil? Mengatakan demikian, dia tiba-tiba membuat wajah ke arahnya. Setiap kali dia bermain dengan gadis kecil itu, dia akan membuatnya tertawa. Seperti yang diharapkan, Yang Sue tersenyum. Air mata mengalir di wajahnya saat dia tersenyum, menangis dan tertawa. Aku bukan anak kecil. Aku bahkan lebih tua darimu sekarang. Melihat wajah Yang Kai dan seputih salju rambut, dia tiba-tiba ingat bahwa Yang Kai mungkin berusia ribuan tahun. Dia benar-benar tidak lebih tua dari kakak laki-lakinya, jadi dia menangis lagi. Yang Kai menggosok kepalanya dan mengalihkan perhatiannya. Kamu sudah tumbuh sangat besar. Apakah itu Xiao Er di sana? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sisi lain. Ketika pemuda di depannya muncul, Yang Kai secara alami melihatnya. Pada saat itu, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tetapi dia sedikit terkejut bahwa ada orang luar di Flowing Time Temple. Namun, situasinya tidak terlalu baik, jadi dia tidak bisa diganggu dengan variabel ini. Terlebih lagi, lawan pemuda itu adalah Raja Angin. Jadi dia secara alami senang melihat ini. Sekarang identitas Yang Sue telah dikonfirmasi. Jelas siapa pemuda ini. Yang Xiao adalah naga putih, lahir dengan kepala penuh rambut putih. Sifat ini tidak akan pernah berubah, jadi masuk akal. Yang Sue bahkan tidak menoleh, hanya menatap kakak laki-lakinya saat dia terisak. Ya, ini Xiao Er. Yang Kai terkekeh. Kalian sudah dewasa. Tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya sedikit berkedut dan dia mendengus. Di seberangnya, Yang Xiao meninju dan menendang, menyebabkan Wind Monarch batuk darah dan jatuh ke tanah. Kapan Kaisar Sudo pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bahkan jika dia ingin melawan, dia tidak bisa. Pertempuran dengan Yang Kai telah menghabiskan semua kekuatannya, dan jam pasir tak berujung juga telah diambil. Belum lagi Yang Xiao. Bahkan Master tahap Daosos dapat dengan mudah mengalahkannya. Serangan Yang Xiao kejam, tetapi dia tidak membunuhnya. Jadi meskipun Raja Angin dalam keadaan menyesal, hidupnya tidak dalam bahaya. Setelah menyelesaikan gaya petarungnya, Yang Xiao berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Yang Kai dengan ekspresi serius. Anak ini menyapa ayah. Untuk dapat melihat ayah lagi di kuil ilahi, anak ini sangat bahagia. Yang Kai sangat terhibur dan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Anak yang baik, datang ke sini dan bicara. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Yang Xiao berkedip dan dengan ragu menjawab,
Ya, mengatakan demikian, dia berjalan menuju Yang Kai. Ketika dia mendekat, Yang Xiao membungkuk lagi dan berkata, "Jika ayah memiliki instruksi, jangan ragu untuk memberitahu saya. Xiaoer tidak lagi sama seperti sebelumnya. Aku tidak akan mengecewakan ayah." Yang Kai memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ekspresi lega memenuhi wajahnya saat dia mengangguk berulang kali. "Bagus, bagus sekali. Kalian berdua benar-benar sudah dewasa. Baguslah kalian berdua baik-baik saja." Meskipun dia selalu yakin bahwa dua anak kecil yang memasuki Flowing Time Temple adalah kesempatan kebetulan dan keberuntungan, Yang Kai masih agak khawatir tentang warisan Kaisar Agung waktu mengalir. Melihat mereka aman dan sehat, melihat mereka tumbuh dewasa, beban berat telah terangkat dari hatinya. Akhirnya, dia bisa memberikan penjelasan kepada dua tetua klan naga dan orang tuanya. Kata-kata sederhana ini menyebabkan mata Yang Xiao sedikit memerah saat dia memanggil secara emosional, "Ayah." Meskipun dia adalah anggota ras naga, Yang Kai telah menetaskannya dan kemudian meninggalkan Pulau Naga bersamanya. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan orang tua kandungnya, ayah angkat di depannya ini memberinya perasaan yang jauh lebih dekat. "Kemarilah." Yang Kai bersandar ke dinding dan melambai padanya, suaranya lemah. Yang Xiao maju beberapa langkah lagi, membungkuk, dan mencondongkan kepalanya ke depan. Terperangkap lengah, Yang Kai memukul dahinya, menyebabkan Yang Xiao mundur selangkah. Tangannya menutupi kepalanya saat dia bertanya dengan ekspresi sedih. "Mengapa ayah memukulku?" Yang Kai dengan dingin mendengus. "Mengapa menurutmu?" Mata Yang Xiao melesat ke sekeliling saat dia menyeringai. Ayah pasti merasa bahwa kultivasi anak ini tidak cukup baik. Jadi dia menamparkan dahinya sebagai peringatan. Anak ini akan mengingat ini dan pasti akan bekerja keras di masa depan untuk tidak mengecewakan ayah. Dia secara alami tahu mengapa Yang Kai memukulnya. Sebelum dia muncul, dia telah mengutuk, "Bajingan mana?" Meskipun itu tidak disengaja, dia juga mengutuk Yang Kai. Sebagai seorang anak, bagaimana dia bisa memarahi ayahnya? Itulah sebabnya dia segera pergi untuk mencari masalah dengan Raja Angin. Ketika Yang Kai memanggilnya, dia ragu-ragu, dan Yang Kai telah memukulnya sekarang. Dengan kondisi Yang Kai saat ini, bagaimana mungkin dia bisa mengenai Yang Xiao? Yang Xiao sama sekali tidak menghindar. Jadi tamparan ini bisa dianggap sebagai pelajaran baginya. Yang Xiao secara alami memahami ini. Setelah ditampar, Yang Xiao tersenyum bahagia, tetapi hatinya jauh lebih santai. Yang Xiao bertanya, "Ayah, bagaimana kamu bisa masuk?" Qiong tua berkata bahwa selain dia, tidak ada orang lain yang bisa datang ke tempat ini. Bajingan tua ini terlalu tidak bisa diandalkan. "Benar, kan? Siapa pria di sana itu? Dia terlihat cukup kuat. Bahkan setelah dipukuli olehku, dia hanya memuntahkan beberapa suap darah." CKTSK. Kultivasi ini. Fisik ini. "Diam." Yang Sue tiba-tiba memelototinya. Yang Xiao segera diam dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menarik mulutnya dari kiri ke kanan. Seolah menggunakan kekuatan tak terlihat untuk menutup mulutnya. "Kakak, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu dulu." Yang Sue membantu Yang Kai duduk tegak dan menyeka air mata dari sudut matanya. Setelah diinterupsi oleh Yang Xiao, dia tidak lagi menangis. Tetapi matanya bengkak seperti buah persik. Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya. "Luka saya baik-baik saja. Saya tidak butuh bantuan kamu." Luka-lukanya bukan luka biasa, melainkan umurnya telah terkuras. Orang biasa tidak akan dapat membantunya. Tetapi jika dia ingin hidup sekarang, dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan menerobos ke alam berikutnya. Hanya dengan begitu umurnya akan meningkat. Atau mungkin dia bisa mencari beberapa harta langka yang bisa meningkatkan umurnya. Dengan kekuatan Istana Surga Tinggi saat ini, mengumpulkan barang-barang ini tidak sulit. Tetapi jumlah umur yang dapat ditingkatkan harta ini terbatas. Yang perlu dilakukan Yang Kai sekarang adalah menerobos ke alam Kaisar Sudo. Yang Sue berkata, "Jangan khawatir kakak, aku bisa mengobati lukamu." Yang Kai tertegun. Tetapi melihat ekspresi percaya diri di wajahnya, dia tidak mencoba untuk mengabaikannya dan hanya mengangguk. "Bagus, biarkan kakak melihat apa yang telah kamu kembangkan selama 500 tahun terakhir." Yang Sue menyeringai. "Aku pasti tidak akan mengecewakan kakak." Saat dia berbicara, dia duduk bersila di depan Yang Kai. Tangan kirinya memegang jam pasir yang tak berujung sementara tangan kanannya membentuk serangkaian segel tangan. Kaisar Qi-nya melonjak. Yang Kai mengangkat alisnya. Alam Kaisar Orde Pertama. Dalam 500 tahun terakhir, Yang Sue telah berkultivasi ke alam Kaisar Orde Pertama. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, dibandingkan dengan sebagian besar alam Kaisar Orde Pertama, itu sudah merupakan berkah dari surga. Namun, pada saat berikutnya, wajah Yang Kai terlihat terkejut karena tubuh Yang Sue tiba-tiba melepaskan energi hukum yang sudah dikenalnya.
Di bawah pengaruh lapisan energi hukum ini, persepsi Yang Kai menjadi sangat kabur. Hukum waktu, mata Yang Kai melebar. Jika energi hukum semacam ini muncul di tubuh Yang Xiao, dia tidak akan begitu terkejut. Yang Xiao telah menunjukkan semacam pertunjukan khusus di masa lalu. Dan justru karena pertunjukan inilah Qiong Tua telah mengambil inisiatif untuk membawanya ke Tanah Empat Musim untuk menerima warisan dan warisan Kaisar Agung waktu mengalir. Titik. Namun, Yang Sui juga mengolah hukum waktu. Dan dari kelihatannya, pencapaiannya dalam hukum waktu sangat luar biasa, menyebabkan Yang Kai merasa sangat terkejut. Bagaimana hukum waktu bisa dikembangkan oleh sembarang orang? Ini adalah eksistensi yang sebanding dengan hukum luar angkasa. Dan sampai batas tertentu, hukum waktu bahkan lebih sulit untuk dikembangkan daripada hukum luar angkasa. Yang Xiao mewarisinya. Jadi bagaimana dengan Yang Sui? Tidak peduli apa. Dalam 500 tahun terakhir ini, dua bocah kecil ini pasti memiliki peluang sendiri di Flowing Time Temple. Ini adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa minta atau iri. Yang Kai tiba-tiba merasa kehilangan. Bukan karena gadis kecil itu tiba-tiba tumbuh dewasa dan kultivasinya meningkat. Namun, sebagai kakak laki-laki Yang Sui, dia tampaknya tidak melakukan yang terbaik untuk merawat adik perempuannya dan melindunginya. Bahkan di masa kecil Yang Sui, dia memiliki sedikit kenangan tentangnya. Dalam sekejap mata, gadis kecil itu telah menjadi gadis besar yang bisa menyembuhkan lukanya dan merawatnya.